Hai guys, welcome back to my YouTube channel Cerita Michi. Serem. Hai guys, malam hari ini gue mau membagikan sebuah pengetahuan untuk kalian. Kali ini bukan cerita serem, bukan kasus-kasus yang serem, tapi melainkan pengetahuan yang serem. Jadi, Mr. X baru aja nge-text gue untuk mencari tradisi-tradisi dari suku-suku di Indonesia. Nah, gue baru aja searching dan gue dapat 5 nih yang menurut gue memang cukup unik dan cukup mengerikan sih untuk kalian ketahui. Kalian pasti penasaran kan? Langsung aja, cus, kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama ada festival Pasola di Sumba guys. Kalian pasti tahu kan Sumba itu dari mana? Sumba itu ada di daerah Nusa Tenggara Timur. Jadi Pasola itu adalah nama dari ritual perang berdarah yang dilakukan di daerah Sumba guys. Jadi ritual perang ini dilakukan oleh 2 kelompok laki-laki yang memang sudah terpilih di daerah tersebut. Nah, mereka nanti akan menaiki seekor kuda dan juga mereka akan saling melukai satu dengan yang lain menggunakan tombak kayu. Nah, dipercaya ini guys, dengan pertumpahan darah yang terjadi dari perang tersebut, konon katanya itu sih bisa menyuburkan tanah di mana darah tersebut tertetes. Jadi misalnya tertetesnya di daerah yang ini. Nah, nanti daerah tersebut tanahnya itu bakal subur dan mereka bakal mendapatkan hasil panen dari ritual tersebut. Kalian percaya gak sih? Dan guys, yang kedua ada ritual Manene dari Sulawesi. Jadi ritual Manene ini dilakukan oleh masyarakat suku Toraja. Nah, kalian pasti sering dengar sih ini karena ini termasuk yang cukup terkenal mungkin ya di kalangan masyarakat Indonesia, di mana masyarakat suku Toraja ini meyakinkan bahwa roh para leluhur itu tidak akan pernah meninggalkan keluarga mereka dan akan selalu menolong mereka dan berada di sisinya. Oleh sebab itu, untuk menghormati para leluhur, mereka melakukan ritual ini guys. Jadi mereka itu menggali kubur para leluhur, kemudian mereka akan mengganti bajunya, setelahnya mereka akan mendandani ulang si mayat. Nah, setelah mereka mendandani dan udah dibersihkan semuanya, para leluhur mayatnya itu akan mereka bawa pulang ke rumah. Dan gak juga mereka bawa sendiri nih guys. Konon katanya dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki di suku tersebut bisa membuat para mayat ini langsung datang ke rumah keluarga mereka masing-masing. Nah, kalian pasti udah pernah dong lihat videonya, karena gue pun udah pernah. Percaya nggak percaya sih ya, tapi gue lihat sendiri sih emang mayatnya jalan sendiri. Bisa gitu ya. Dan yang ketiga ada ritual ngayau atau kayau yang berasal dari Kalimantan. Kalian para suku Dayak pasti tahu dong, termasuk aku juga tahu sih, tapi nggak terlalu banyak. Dan aku juga baru search tadi. Nah, jadi ngayau atau kayau itu adalah ritual pemenggalan kepala musuh. Jadi ritual ini sebenarnya latar belakangnya itu balas dendam dan juga pembuktian diri guys. Jadi mungkin di saat anggota suku memiliki dendam dengan musuh dan atau juga mau membuktikan bahwa dia lebih kuat daripada si musuh, mereka akan mencoba bertarung untuk memenggal kepala musuh mereka. Setelah itu, kepala tersebut akan mereka keringkan dan mereka awetkan, karena mereka juga percaya dengan mengeringkan dan mengawetkan kepala tersebut akan membawa mereka jauh dari malapetaka. Nah, kalau kalian mau tahu, kayau itu sebenarnya dalam bahasa Dayak itu artinya musuh guys. Sedangkan ngayau berarti artinya memburu kepala musuh, seperti itu. Dan yang keempat adalah tradisi Ika Palin dari Papua. Nah, kalian juga pasti sering dengar siang ini karena ini juga cukup terkenal. Jadi ini adalah tradisi yang dilakukan oleh suku Dani di Papua, di mana mereka akan memotong jari tangan mereka tergantung dengan jumlah anggota keluarga yang mereka miliki. Jadi mereka akan memotong jika ada anggota keluarga mereka
yang meninggal. Jadi misalnya nih di keluarga kalian misalnya ada 5 anggota keluarga. Misalnya ada terdiri mama, papa, dan 3 saudara. Misalnya di antara kalian itu ada yang meninggal. Nah, setiap anggota keluarga itu mereka harus memotong jari tangan mereka sejumlah sanak keluarga mereka yang meninggal. Misalnya 1, berarti dipotonglah masing-masing dari anggota keluarga ini 1 jari tangannya. Ngeri ya dengar kayak gitu aja. Nah, mereka percaya dengan mereka memotong jari tangan mereka itu, mereka bisa terhindar dari kesialan karena anggota keluarga mereka yang meninggal. Tetapi tradisi ini udah jarang guys dipraktekkan di suku Dani karena memang pertama bertentangan dengan hukum di Indonesia dan juga hukum manusia ya. Jadi sebenarnya tradisi ini tuh udah jarang, bahkan mungkin udah dihentikan ritualnya. Dan yang kelima ada ritual suku Naulu dari Maluku. Nah, ini tuh mirip banget sih sebenarnya ritualnya kayak ritual ngayau di Kalimantan. Tapi bedanya kalau misalnya ritual ngayau di Kalimantan itu mereka kan dilatar belakangi balas dendam dan juga pembuktian diri ya guys. Nah, kalau di suku Naulu itu mereka memenggal kepala manusia juga, tapi bukan didasari karena balas dendam ataupun pembuktian diri. Jadi kalau untuk di suku Naulu sendiri, mereka memenggal kepala manusia itu 1, karena mereka percaya keberadaan kepala manusia itu yang akan mereka letakkan di rumah mereka ataupun rumah adat mereka itu bisa menjaga mereka dari malapetaka, bisa menjaga mereka dari roh-roh jahat, bisa menangkal segala macam penyakit atau apapun itu. Jadi istilahnya kepala manusia ini tuh membawa keberuntungan dan kebaikan. Nah, hampir mirip sih untuk poin 1 itu sama yang ritual ngayau di Kalimantan ya. Tapi yang lebih bedanya ini pembedanya, dan ini juga lebih mengerikannya ya. Ternyata sebenarnya tujuan awal dari ritual pemenggalan kepala manusia ini di suku Naulu ini adalah untuk dijadikan mas kawin guys. Mas kawin. Jadi di saat seorang laki-laki ingin meminang seorang wanita, itu mas kawin ya rencananya diserahkan itu kepala manusia. Gila ya, tapi untungnya enggak sih. Mungkin kenapa aku juga nggak tahu. Dan selain itu juga ritual dari suku Naulu ini mereka sebagai penanda guys. Jadi dimana setiap laki-laki yang sudah memasuki usia dewasa, mereka itu akan ditandai dengan memakai ikat kepala merah. Tapi ikat kepala merah ini nggak sembarangan dikasih atau kalian bisa beli dimanapun itu. Karena yang bisa mendapatkan ikat kepala merah ini, dia harus bisa memenggal kepala seseorang dulu guys. Baru nanti dikasih tuh mungkin dari kepala sukunya ke anak laki-laki yang sudah beranjak dewasa ini. Wah, ngeri juga ya guys. Oke, jadi sekian penjelasan dari 5 tradisi unik dan mengerikan yang ada dari suku-suku di Indonesia. Selanjutnya aku pengen dengar sih pendapat kalian gimana. So, langsung aja kita ke diskusi. Next. Jadi gimana guys mood kalian tentang 5 tradisi yang ada di suku-suku di Indonesia ini? Menurut aku sih mengerikan banget ya, tapi unik juga gitu. Karena baru pertama kali ngelihat tradisi yang menyeramkan itu. Sebenarnya nggak ngeliat sih, membaca dan mendengar. Karena untuk ngeliat sendiri aku belum pernah lihat untungnya. Terima kasih. Nah, kalau mood aku sih mungkin yang mainstream kayak gitu harus dihentikan ya, yang menyangkut nyawa seseorang atau bagian tubuh seseorang menurut aku. Nah, tapi balik lagi itu sebuah pengetahuan yang ternyata kita bisa lihat Indonesia ini banyak sekali suku-suku, banyak sekali tradisi yang berbeda-beda dari setiap suku yang tentunya unik, menarik seperti itu. Dan aku bersyukur banget sih pribadi bisa menjadi warga negara Indonesia, melihat banyak sekali tradisi yang ternyata macem-macem. Aku sebenarnya banyak banget tadi baca tentang tradisi-tradisi yang lain, dan menurut aku itu semua juga menjadi pengetahuan baru untuk aku. Tapi aku mungkin ngambil 5 aja yang menurut aku memang
di pendapat aku lumayan unik dan mengerikan, dan juga mungkin cukup kalian ketahui gitu ya. Jadi aku ambil 5 itu. Tapi kalau kalian ternyata tahu tradisi dari suku lain yang memang lebih wow dari yang tadi aku jelaskan, yang aku bagikan, kalian bisa langsung aja komen down below ya, karena aku juga pingin baca, aku pingin tahu, dan aku pingin cari tahu lebih lagi tentang tradisi itu. Dan ya, unity in diversity. Jadi apapun perbedaan kita guys, tetap kita harus menjadi satu ya, sebagai warga negara Indonesia dan sebagai umat manusia. Jadi sekian aja guys video gue kali ini, video pengetahuan pada hari ini, malam ini. Next, kalian mau gue cerita apa atau mau bagiin pengetahuan apa, kalian bisa langsung aja ya komen lagi down below. Tenang aja, gue tuh orangnya nggak bosen baca kok, mau sepanjang manapun atau sedikit manapun gue pasti baca. Jadi please comment down below, dan tungguin terus ya video gue selanjutnya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, komen, klik like, dan jangan lupa kalau kalian juga pingin cepet-cepet mengetahui nih apakah Michi udah update, udah rilis video atau belum, guys, kan tinggal pencet lonceng aja, nanti udah pasti kalau gue setiap rilis video, itu video akan langsung ada di notifikasi kalian. Jadi ya, sekian hari ini. Gue mau bilang untuk tetap selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih, bye-bye.